Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih di acara Ngopsi, ngobrol psikologi bareng mahasiswa dan alumni. Bersama saya Gigi Gesang. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang baru dan insya Allah akan menarik banget ya teman-teman. Kemarin masih ingat ya kalau kini nih baru usia Piala Dunia U17. Alhamdulillahnya kita nggak lolos ya Bang ya. Alhamdulillah, prihatin. Oh prihatin ya. Ini kan sebuah hal yang menarik nih. Saya akan coba mulai bahasanya dari situ. Kemarin U17 nggak lolos. Banyak yang ngomong mentalnya kurang. Belum lagi kalau dulu-dulu nih senior kita, kalau bola senior nggak pernah berhasil menang lawan Thailand katanya gitu Bang. Ya, mental block. Mental block. Wah, kalau Thailand pasti kalah. Wah, nah ini kita akan bahas itu sedikit nih di tema kita hari ini. Kita akan berbicara soal psikologi olahraga. Nah hari ini saya ditemani oleh Bang Taru Guritno nih. Mas Taru Guritno ini adalah Sekjen Ikatan Psikologi Olahraga ya Bang? Dari IMSI ya Bang ya? Oke. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Hamdi Muluk. Mungkin teman-teman kenalnya Bang Hamdi ini di psikologi politik ya. Tapi Bang Hamdi ini memang praktisi olahraga juga nih Bang. Merangkap ya Bang? Kelamin ganda. Oh iya. Psikologi olahraga Ya, sekarang pelaku juga sekarang. nih, pelaku juga nih ya di psikologi olahraga. Ini sekarang lagi mengembangkan apa Bang istilahnya Bang? Saya sekarang pickleball. Ada nih pickleball community ya ini nih. Pickleball community di UI. Ada komunitas olahraga baru pickleball community UI ya. Buat bugar sekaligus siapa tahu nanti Jadi kompetitif ya? Enggak, Apa tuh Bang? tahun depan kan ada eksibisinya di PON dan PON. 2025 di pertandingan di SEA Games. Oke. Ya, Tapi sabar Bang ya. Saya oke. tahu Abang pengen ngomongin soal pickleball nih kayaknya. Sabar kita dulu. ngomongin psikologi olahraga. Oke, hari ini kita akan ngomongin psikologi olahraga ya. Apa namanya? Sport and exercise psychology. Ya, Bang ini jujur nih Bang, saya kan lulus udah lumayan lama ya Bang ya. Satu pula gitu, S2-nya enggak gitu. Ini baru denger nih. Dulu zaman saya belum ada tuh psikologi olahraga. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sport and exercise psychology? Jadi kalau di luar negeri itu sudah lama ada asosiasinya itu, asosiasi sport and exercise psychology. Itu udah lama kalau di luar negeri. Ya. Jadi kalau definisinya kira-kira pengertiannya sport and exercise psychology itu studi tentang aspek psikologi, aspek mental yang mempengaruhi atau mempengaruhi performa olahraga atau bahwa kalau kita bugar, kalau kita berolahraga itu akan mempengaruhi perilaku kita juga. Itu timbal balik nih. Nah, itu kira-kira ya. Cuma mungkin fokusnya kalau sport psychology itu konotasinya memang ke atlet, ke performing, olahraga prestasi, kompetitif. Jadi gimana kita mencapai tadi pertanyaan tadi. Kalau kita kalah terus gitu, atlet kita di semua banyak cabur gitu. Nah, gimana supaya kita lebih kompetitif? Program-program latihannya itu gimana? Dan itu mengaplikasikan ilmu psikologi banget sebenarnya. Banyak orang nggak paham kan, dipikir hanya ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu-ilmu yang lain gitu. Semuanya itu penting. Nah, kalau exercise psychology itu kan penting buat kita semua. Setiap orang perlu bugar, orang perlu body exercise, mental exercise. Nah, itu juga ada psikologinya. Ada psikologi di belakang itu semua. Jadi ringkasnya sport and exercise psychology itu bisa sains juga karena ada riset-riset. Dan memang dulu Coleman Griffith itu yang dianggap sebagai father of sport psychology di Amerika itu seorang experimental psychology. Dia studi tentang bagaimana improvement dalam olahraga itu. Gimana bikin eksperimen. Jadi dipelajari perilaku kita supaya itu bisa kontribusi untuk pencapaian prestasi yang bagus. Nah, mulai dari studi. Jadi ada sainsnya sekaligus applied science-nya, istilahnya praktek nih. Nah, artinya applied science berarti terapan. Nah, makanya di psikologi, hanya di psikologi UI mungkin ada psikologi terapan, psikologi olahraga. S2. S2-nya. Iya, keren kita ini. Baru di psikologi UI. Iya, tempat lain nggak ada bro. Nggak ada bro, tempat lain nggak ada bro. Nah, saya walaupun udah lama lulusnya boleh banget. Dulu kita udah pernah bikin 2004, 2000 awal lah. 2000 awal dulu di Pasca 2004, 2003 ada 3 angkatan dulu. Ada tapi 3 setelah itu angkatan. kosong. Kosong. Nah kemarin akhirnya, nanti Taru bisa banyak cerita. Kita kerjasama dengan KONI, kita buka lagi. Sudah ada 2 angkatan sekarang. Psikologi olahraga. Ya, gitu. Applied ya? Applied. Oke, Jadi terapan applied berarti ya? science. Jadi
applied psychology. Oke. Applied psychology. Ya, karena applied psychology ada juga yang berkaitan dengan praktik klinis kan, itu baru yang profesi. Kalau ini enggak applied science. Enggak. Jadi letaknya di programnya bukan di program profesi dia. Applied Tapi science. terapan ya. Psikologi terapan ya. Gimana nih Bang Daru? Boleh menambahkan nih? Gitu. Iya. Karena ini konteksnya UI gitu ya. Sebenarnya psikologi olahraga itu di UI itu udah lama. Betul. Para audiens sekalian mungkin kenal nama-nama ini ya, Profesor Singgih Dirga Gunarsa. Dirga Gunarsa. Terus Profesor satu lagi yang di eksperimen itu Pak siapa itu? Pak Dirga ya? Pak Dirgo Pak Wibowo. Pak Dirgo Wibowo. Lalu ada nama-nama almarhum Euro Meser. Ada Bang Monty. Mas Monty, ada Mas Ito. Mas Ito itu nanti akan saya ceritakan sedikit, dan Mbak Yuanita Nasution, terus Bu Lili Sudarwati sendiri itu ketua IPO, itu juga alumni dari psikologi UI. Bu Lili itu mantan atlet badminton yang di eranya Susi Susanti. Jadi ketua Ikatan Psikologi Olahraga itu saat ini adalah alumni UI, alumni psikologi UI, ya, mantan atlet juga. Karlibelnya internasional juga begitu. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh sahabat saya Prof Hamdi itu pada dasarnya psikologi olahraga itu ada dua tadi ya. Satu memang yang punya kecenderungan untuk atlet yang berprestasi. Yang kedua yang exercise itu adalah tujuannya adalah bisa dilakukan, bisa ditujukan untuk semua orang. Jadi ke arah kesehatan mental. Nah, olahraga sendiri itu ada 3 kategori: olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga kemasyarakatan. Jadi lingkup kerjanya psikologi olahraga itu cukup banyak. Jadi contohnya misalkan olahraga kemasyarakatan yang sekarang lagi rame itu contohnya. Itu kan sekarang banyak nih tren orang suka lari, sepeda. Tidak untuk ngejar prestasi, tapi ngejar medali, ngejar itu. Nah, itu kan sesuatu yang juga menjadi apa yang kita bisa masuk ke sana. Makanya pendirian S2 di sini adalah ilmunya terapan. Terapan itu artinya apa? Kita bisa lakukan itu untuk pendamping yang untuk katakanlah untuk di PB, di cabang-cabang olahraga tertentu misalkan begitu ya. Namun kalau ada kasus-kasus yang sifatnya klinis memang harus dirujuk ke manapun juga. Tapi kayaknya sih kalau di olahraga agak jarang ya orang sampai depresi yang sampai harus dirujuk ke klinis. Karena dia pasti sehat loh. Karena badannya sehat kan? Badannya sehat, mentalnya sehat. Kan peribahasanya men sana in corpore sano. Jadi kalau badannya sehat ya harapannya jiwanya sehat. Kemungkinan besar ya badannya mentalnya Maaf sehat. nih, maaf nih Mas. Nih, saya justru bertanya, orang udah olahraga, katanya men sana in corpore sano, mentalnya udah sehat, butuh psikologi buat apa? Ayo Mas. Nah, jadi apa nih? Apa perannya psikologi olahraga? Di mana? Boleh dijelasin nggak? Mungkin Mas taruh dulu. Oke. Mungkin tadi topiknya tadi kan dibuka dengan U17 segala macam itu ya. Saya kasih tahu aja di U17 itu kita ada 2 sahabat saya. Itu Mas Afif sama Mas Stephen yang mendampingi anak-anak U17 itu. Hari ini sebenarnya juga saya dan Pak Noh itu diminta oleh Liga Kompas. Liga Kompas itu kejuaraan antar sekolah sepak bola yang ada di Jabodetabek, SSB itu. Kami diminta untuk mendampingi mereka di U14. Nah, pertanyaan gitu kan, untuk apa mereka? Nah, mungkin kalau dilihat beberapa saat yang lalu, pada saat Argentina itu kalah di pertandingan pertama lawan Arab Saudi di Piala Dunia, mungkin masih inget ya. Nah, ini temanya olahraga. Jadi olahraga ada contohnya. Dan yang bola kan cukup populer ya Mas ya. Waktu itu Emilio Martinez itu kipernya itu dia mereferkan dirinya pada psikolog olahraga yang ada di tim Argentina itu untuk bicara tentang bagaimana dia bisa lebih lebih baik di pertandingan berikutnya. Sekarang bayangkan kalau tim juara dunia aja membutuhkan itu gitu ya. Apalagi yang lainnya. Nah, ini. Jadi itu artinya di satu sisi itu. Seperti yang tadi Prof Handi sampaikan, masalah di olahraga itu bukan hanya masalah mental. Sering kalau bilang, ini masalah mental. Tapi kan ada hal-hal yang sifatnya itu kalau di psikologi intangible ya. Gampangnya aja misalkan contohnya, atlet latihan. Terus suatu ketika dia bilang begini, coach, aku nggak mood gitu. Nah, kalau kita nggak bisa mendefinisikan nggak mood itu emosi apa sebenarnya yang terjadi.
Terus dibalik itu apa? Dibalik itu apa? Itu kan kayak katakanlah kalau masalah psikologi kan katanya kayak gunung es gitu ya, atau kayak bawang itu yang harus dikupas satu persatu. Nah, ilmu psikologi itu mempunyai kemampuan yang seperti itu, tidak lebih dari sekedar pelatih mental gitu ya, atau yang semangat gitu. Seringkali kita cuma bicara, oh semangat, padahal sebenarnya ada hal yang dibalik itu yang belum beres ini, gitu kan. Nah, jadi ilmu psikologi itu bisa masuk sisi klinis, meskipun sifatnya sederhana, bisa ngurusin supporter, itu bicara tentang psikologi sosial. Ngurusin pengurusnya, itu psikologi organisasi. Ngurusin prestasinya itu bicara tentang 9 mental skill, itu kita bicara tentang murni psikologi olahraga itu. Jadi psikologi olahraga boleh dikatakan begitu banyak menjangkau aspek-aspek yang lain. Pertama kali waktu itu sebenarnya pada saat Piala Uber ya, Prof. Piala Thomas loh yang Pak Singgi. Pak Singgi. Itu tahun 80-an, 86 ya. Itu soalnya kalau Thomas Uber sekarang kita nggak menang. Bu Sadli sama Pak Singgi itu. Itu yang pertama kali diminta untuk bicara dengan para atlet itu karena ada sesuatu yang mentok nih antara relasi pelatih dengan pemain. Nah, itu psikologis masalahnya. Psikologis ya. Iya. Gimana Bang? Jadi mungkin biar memudahkan bagi pendengar nih. Iya, saya awam nih anggap. Anda nanya tadi kan, jadi apa misalnya pekerjaan paling sering di-handle oleh para psikolog, para sport psychologist, sport and exercise psychologist. Anda pernah mungkin dengar istilah mental visualization atau mental imagery. Mental imagery. Saya masih melakukan sampai sekarang. You did it ya, karena Anda atlet gitu. Nah itu kan banyak riset tentang itu, tentang mental imagery itu. Gimana itu membuat itu maksimal gitu. Jadi sport psychologist pasti akan dealing terus dengan pengetahuan riset terbaru. Apa kata riset terbaru tentang mental visualization mental generis itu? Mungkin bidang kedua itu misalnya tentang goal setting. Atlet. Itu kan disepakati kayak taruh tadi. Pelatih bisa begini. Pengurus mintanya gini, itu kan situasinya nggak gampang. Sama. Target dari pengurus, dari pelatih, terus atlet sendiri mungkin terbebani. Goal setting itu harus itu banyak juga riset di situ. Terus soal bicara tentang coaching and feedback gitu. Itu sport psychologist itu dampingin terus gitu. Dampingin prosesnya. Karena begini, ada studi memperlihatkan itu konsisten 75% keberhasilan atlet itu. Kalau atlet itu memang mengenali dirinya, lah siapa orang yang bisa membantu mengenali psikologis? Kalau dia mentok, psikologis yang harus bisa probing. Dia siapa, kelemahannya apa, kecenderungan cara berpikir seperti apa, kalau dia nggak mood seperti apa. And then psikologis harus membantu dia mengenali dirinya. Ada konsep self talk, pernah dengar nggak itu? Self talk. Teman-teman pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar. Itu 4 konsep dalam sport psychology yang sport psychologist pasti dealing with it lah. Baik dia itu scientist, baik atau misalnya scientist practitioner. Dalam bayangan kami ketika membuka sport and exercise psychology di S2 ini, yaitu mendidik dua-duanya. Jadi dia dapat sainsnya. Mudah-mudahan habis ini ada teman-teman kita juga yang akan ngambil misalnya PhD atau doktor in sport psychology. Amin gitu loh. Ya mungkin waktu itu kita mendorong namanya ASUP. Mas Asup namanya panjangnya siapa ya? Kuntari dulu. Sebentar. Oh, Andi Supandri. Kita sebutnya di sini biar dia malu sekali suruh sekolah dia. Mas Asup, suruh sekolah lagi. Iya, suruh sekolah ngambil dokter psikologi olahraga. Iya, biar kita punya kredensial gitu loh. Jadi, saya kan sekarang jabatan saya nggak ada di Fakultas Psikologi. Yang ada jabatan informal, manajer olahraga. Guru besar itu termasuk jabatan bukan sih? Jabatan ya? Tapi lebih penting jadi manajer olahraga. Lebih penting ini karena memang kayaknya passionnya Bang passion Hamdi itu. Passion saya olahraga. Sama main basket, main bulu tangkis, sepedaan, renang. Sekarang pickleball aja karena lebih ramah buat umur saya. Kalau itu berarti tadi kan sport psychologist, berarti exercise psychologist yang ini nih. Iya, exercise lah. Ya tapi dia akan menuju, enggak loh, dia lagi menuju ke arah PON loh. Oh, yang PON yang mudah-mudahan. Juga ya, oke. Ya minimal dia manajernya. Oke. Bang, Mas, menarik nih. Ini kalau tadi bicara dampaknya tuh
sport psychology itu besar ya buat prestasi atlet gitu ya. Nih saya ngasih awam tahu aja nih. lah sebenarnya sekarang sport itu dikaitkan dengan national pride loh, national identity. Itu yang lu maksud yang kan? saya mau ngomong Bang. Iya. Kita ini seolah-olah nih ya kurang gitu prestasi kita, Ya, kita di punya dunia itulah olahraga bulu mana tangkis gitu. lah. Bang, kemarin kagak menang juga. kan, Iya, Thomas semalam juga Bahkan- Jeremia kalah. Bahkan untuk bulu tangkis yang selama ini jadi national pride kita itu turun. Ini jangan-jangan boleh nggak nih? Saya ini sedikit jam to conclusion juga nih ya. Iya. Jangan-jangan nih, ini kita kekurangan sport psychologist. Iya. Benar gitu. Itu sampai kesimpulan itu nggak? Bisa nggak kita ambil kesimpulan itu? Ya kita harus pede dong. Iya. Iya. Gimana nih Bang? Jadi gini, Baru. di PBSI itu sudah ada, pasti udah ada. Tapi cerita itu panjang lah ya, panjang ada karena aspeknya banyak. Tapi yang punya kesadaran seperti PBSI, cuman di PSSI lah beberapa, itu tidak banyak. Tidak banyak. Cabang olahraga Tidak itu banyak, belum. tidak banyak. Oke. Yang sering terjadi adalah misalkan kemarin waktu persiapan SEA Games itu pada saat itu banyak order nih ke kita. Bayangkan tinggal 2 bulan pelatnas psikologinya suruh masuk gitu untuk melakukan katakanlah 9 mental skill tadi. Tidak ideal, tidak ideal. Karena kalau di dalam olahraga itu selalu harus ada yang namanya itu persiapan umum, persiapan khusus, menjelang kompetisi, pas kompetisi dan lain-lain. Setelahnya. Ada lagi tapering. Selama ini Ya. hanya pada saat menjelang aja baru Ya, dipanggil biasanya gitu, seperti baru. itu, terutama untuk katakanlah untuk unsur pelatnas segala macam gitu ya. Nah, namun kami di IPO, di Ikatan Psikologi Olahraga itu tahu lah itu situasinya memang kayak gitu. Saat gitu. ini. Bisa jadi mungkin kalau kita refleksi, mungkin kita sendiri yang kurang kampanye juga, kurang marketing juga dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah yang sekarang yang nanti sore akan saya lakukan misalkan adalah kemampuan kita untuk katakanlah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Handi, memberikan edukasi pada masyarakat, kepada kepada para stakeholder olahraga itu sendiri juga menjadi sangat penting begitu ya. Sebagai contoh begini, Prof. Handi tadi cerita tentang 4 aspek dari 9 mental self-talk skill. ya. Yang paling mendasar sebenarnya dalam itu kan sikap ya. Sikap positif terhadap itu, gitu, terhadap olahraga itu sendiri. Yang kemudian ada motivasi di sana, ada goal setting di sana, ada kemampuan interpersonal dan lain-lain. Itu adalah yang lahan yang harus bisa dikuasai oleh para psikolog. Nah, seringkali para psikolog ini kurang mendapatkan bekal itu. Bahasanya orang olahraga kan 9 mental skill-nya Laysick gitu. Nah, itu yang kemarin kami bekerja sama dengan KONI Sumut, kemudian dengan Kemenpora di Batam, kita mencoba untuk mengenalkan itu gitu ya kepada para psikolog, katakanlah mereka-mereka yang stakeholder lah ya. belajar psikologi dan berminat di olahraga. Supaya apa? Pada saat dia melayani cabang-cabang olahraga tertentu, ini kayak PON ini Sumatera Utara itu menurut saya sangat bagus karena mereka itu sudah tahu sejak awal bulan September nanti akan ada PON, mereka udah menyiapkan psikologinya sejak sekarang, gitu ya. Akan ditempatkan di cabang ini, di cabang ini, cabang ini, cabang ini. Karena mereka menyadari betul bahwa hubungan kalau tadi bicara tentang pelatih, atlet ini kan subjeknya nih. Nah, kan ada sistem support yang ada di situ kan, ada relasi dengan pelatih, keluarga, pengurus, instansi dan lain. Suatu ketika ini kan bisa jadi masuk ke atlet dan atlet itu kadang-kadang mungkin tertekan dan lain-lain ya. Kalau hanya kita bilang, wah ini malah mental block dan lain-lain, itu terlalu mensimplify gitu kan. Karena ada hal-hal yang lain yang bisa dimasukin. Tapi selama ini prosesnya gitu ya Bang ya, psikolog-psikolog yang akhirnya dilatih dulu nih sama teman-teman Ikatan Psikologi Olahraga, IPO gitu ya. Walaupun mereka belum jadi sport psychologist gitu. Iya sebenarnya kalau ini mau sedang itu yang mendapat bekal akademiknya ya masuk ke sini. Seluas psikologi ke UI lah. Latih nanti kita latih lah. Jadi kalau mau dapat gelar itu kuliahlah di UI gitu. Dan kalau udah jadi sport psychologist jangan lupa itu bisa berdampak besar terhadap national pride bro. National pride, national identity. National identity. Kalau akhirnya prestasi olahraga kita meningkat gitu ya Bang. Sebagai contoh, Anda tahu Jamaika? Tahu Pak? Nah, Jamaika itu dikenal apanya? Dari dia kekuatan militer dia bukan. Ya. Tapi kekuatan dia adalah dia penghasil atlet-atlet lari jarak pendek. Usain Bolt. Usain Bolt sampai sekarang itu
dia tuh ranking kalau Olimpiade minimal dia ranking 5. Iya, 5 besar udah pasti. Karena atletik dia kuasai gitu ya. Iya. Argentina kita lihat, seluruh dunia kenal sama Argentina ya karena olahraga gitu. Jadi negara itu bisa dikenal karena kekuatan ekonominya, kekuatan militernya dan kekuatan olahraganya. Maka Bung Karno zaman dulu kan ngomong ini adalah masalah nation building gitu kan. Bendera merah putih itu kan hanya berkibar dan diikuti dengan apa yang lagu Indonesia Raya. Kalau presiden datang sama kalau Grego dapat emas. Gitu. Hanya itu Mas gitu. Ya, hanya itu. Itu yang penting nih buat. Itu pentingnya olahraga itu untuk seperti itu. Jadi saya sangat senang gitu dengan apa yang dilakukan di UI ini untuk bisa memberikan talenta-talenta baru gitu ya untuk masuk di bidang olahraga itu. Mungkin saat ini secara finansial masih seperti itu, tapi itu kan PR kita juga gitu kan. PR kita juga. Siapa sih yang nggak pengen seperti Mas Afif, Mas Stephen, gitu ya, Mbak Asti misalkan, atau yang sudah punya nama dan bisa hidup di bidang olahraga. Dan karena cabangnya banyak. Butuhannya juga harusnya besar dong Bang. Betul. Besar kan harganya? Sebenarnya saya mau ingatin satu aja. Kalau kita lihat, Anda masuk psikologi olahraga ya, itu skill and knowledge, theories and method apa yang Anda harus acquire, harus kuasai betul yang kira-kira ilmunya kayak rocket science banget. Enggak juga. Ya, padahal enggak ya. Enggak. Tapi artinya it should be scientific bahwa kita harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah tentang area sport and exercise psychology itu. Kurang lebih tadi sudah kita sebut, nggak jauh-jauh dari psikologi yang biasa aja, cuma aplikasi di sport. Tapi yang paling penting itu passionnya. Orang harus punya passion di olahraga. Jadi kalau dia nggak punya passion, susah masuk psikologi olahraga. Itu syaratnya Mas Gigi. Jadi seorang makanya psikolog olahraga itu diharapkan ke depan dia harus memilih gitu kan kecabangan yang dia ingin tekuni gitu ya. Supaya ya gampangnya gini, dia masuk ke kayak saya nih masuk ke taekwondo, saya nggak ngerti istilah-istilah di situ kan akhirnya nggak bisa ngomong gitu kan. Sama lah seperti itu ya. Jadi kalau ngerti milih sepak bola ya harus ngerti itu sepak bola seperti apa, badminton seperti apa. Tidak hanya itu, tapi juga ada passionnya. Karena passion itu akan menggerakkan kecintaan kan gitu. Kalau udah ada kecintaan, ada engagement di situ ya nyambung lah gitu. Ada energi yang baru, ada kesamaan frekuensi antara kita dengan pelatih dan itu sehingga kita bisa diterima gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong, saya udah psikolog olahraga nih, pekerjakan saya dong, ya nggak bisa gitu juga. Gitu juga, pelatihnya ngelihat dari passionnya. Dari passionnya, ngerti nggak nih? Kok orangnya datar ya passionnya? Orang-orang passionnya sport nggak gitu nggak ya? mau. Nggak mungkin. Dia kan itu aura ya. Jadi kalau dilihat itu psikolog olahraganya juga punya passionate di situ, chemistry-nya nyambung. Mau nggak datang cuma nungguin berjam-jam hanya lakukan observasi di di aula, di lapangan. Kalau nggak punya passion nggak dapat Mas. Nggak dapat. Walaupun dia punya konsep, teoris, method, and knowledge yang tentang psikologi olahraga itu canggih. Iya. Tapi passionnya nggak. Dan itu dibangun nggak Bang? Nanti di S2. Iya makanya. Itu dibangun, passionnya akan dibangun. Jadi kami itu saat ini yang di S2 ini memang kita akan ajak teman-teman kita itu tiap hari Selasa, Rabu, kebetulan saya di KONI juga, pengurus KONI gitu ya dengan Bu Lili. Jadi mereka kita ajak ke KONI untuk mulai terbiasa dengan aura itu. Gitu. Siap. Kebetulan juga beberapa anak-anak itu kan ada yang mantan atlet panahan, ada juga di Kemenpora dan lainnya yang memang mereka juga hidupnya di olahraga. Jadi passionnya juga tidak harus dia atlet, tidak harus dia atlet, tapi maksudnya engage-nya itu passionnya itu dia involve kan. Kalau dia bilang saya mau masuk ke cabur volley misalnya. Terus misalnya di sini ya, anak-anak latihan volley dia nggak pernah datang. Dia nggak pernah juga nongol di lapangnya, nggak mungkin dong. Gitu. Oke. Ini kita sudah hampir di penghujung acara nih, Bang Hamdi nih, Mas Taru nih. Ini saya dan teman-teman saya yakin gitu ya mendapatkan wawasan yang luar biasa nih mengenai psikologi olahraga. Gitu ya teman-teman, buat yang mau jadi psikolog olahraga ini sebuah profesi yang sangat menjanjikan ya Bang ya. Betul. Bukan hanya buat diri sendiri, penghasilan masa depan, tapi juga untuk national pride, kebanggaan kita nih. National building gitu ya. Nah jadi mungkin nggak usah tunggu lama-lama. Mau tahu lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya S2 psikologi olahraga, boleh langsung ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia nih teman-teman untuk lebih tahu dan daftar gitu ya. Dan tapi waktu udah habis nih, Bang Hamdi nih, Mas Taru nih. Ada kalau mau tahu lebih daftar ke sini ya. Ini seru banget nih. Saya tuh sebenarnya pengen ngomong lebih lama nih Bang, tapi karena waktu sudah habis dan kita harus masuk ke sesi berikutnya. Dan satu gitu ya. Oh, boleh. Last statement kalau sudah maka
daftar ke IPO, Ikatan Psikologi Olahraga. Jangan Itu lupa akan juga. akan Penting, mudah ya. untuk membuat kita mendata. Berjejaring akhirnya ya, Bang, ya. Berjejaring sehingga pada akhirnya manakala kita ada kebutuhan kayak sekarang nih, Ya. PON dan lain-lain itu pasti akan membutuhkan orang-orang yang nantinya pasti akan ditanya nih sama pemerintah, kamu udah certified belum? Udah pernah ikut ini belum? Oke. Satu lagi, pada alasannya olahraga itu tidak seperti banyak orang itu sulit, dan berat kala Nggak macam. sulit. Olahraga itu sebenarnya fun and easy. Itu moto pickleball. Fun and Tetep easy. ya, tetep ya. Fun and easy. Bener, Iya. oke. Teman-teman Boleh jangan nyoba, lupa ya. boleh Ya, nyoba. boleh nyoba bagi Fun and teman-teman easy. yang nyobain ya. Tadi pertama kita sudah bahas mengenai psikologi olahraga ya. Buat yang tertarik silahkan langsung daftar ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan buat yang mau tahu lebih lanjut tentang pickleball nih ya, boleh datang hari apa nih Bang Hamdi? Rabu pagi, Jumat pagi, Sabtu sore. Sabtu sore ya ke Fun and easy. Fun and Easy ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah ini udah seru banget ya Bang obrolan oke. kita ya Bang ya. Terima kasih, Gi. Terima Terima kasih kasih, nih Mas Bang Hamdi Diki. sudah Masih udah hadir, diundang. Mas Darus sudah Ya. hadir. Terima kasih Terima kasih banyak. sudah dikasih Dan teman-teman kesempatan. terima kasih juga sudah menyaksikan episode kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya di Ngopsi. Ngobrol Ngobrol psikologi psikologi bareng bareng mahasiswa dan dan alumni. Dadah. Oh warna-warna pada dunia, ku terpesona, kau teristimewa. Oh warna-warna bagai bicara, menyelik hati sanubariku. Lihat pada si pelangi, 1001 dimensi, warna sari dalam sinar hidup kita. Menghiasi alam ini, inspirasi dunia seni, ku syukuri cendera mata Maha Esa. Dalam ku mencoba mengejari cita, aneka warna dan merawat hidupku. Cinta teman setia, penolong segala, terima kasih ku ucapkan padamu. Oh warna-warna pada dunia, ku terpesona, kau teristimewa. Oh warna-warna bagai bicara, menyelik hati sanubariku. Ada kalanya kelabu membuat hatiku pilu, tersenyumku bila warna ceria tiba. Berbagai cerita rupa, emosi suka dan duka, mewarnai kehidupan alam maya. Warna sari pagi mendamaikan hati, tergambar indah suasana di jiwa. Cinta teman setia, menolong segala, terima kasih ku ucapkan padamu. Oh warna-warna pada dunia, ku terpesona, kau teristimewa. Oh warna-warna bagai bicara, menyelik hati sanubariku. Warna-warna-warna-warna, oh 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 warna-warna-warna-warna.
terpadu.